Assalamualaikum. Siapa nih yang lagi bingung cari penghasilan tambahan? Siapa juga nih yang lagi bingung cari inspirasi usaha? Di sini saja cari inspirasinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi usaha bisnis untuk semuanya. Siapa tahu menginspirasi dan mungkin Anda ingin mencobanya. Yuk langsung saja kita ke TKP. Di sini akan ada ulasan ide usaha, modal, alasan memilih usaha ini, tempat usaha, bagaimana cara pelanggan, mempertahankan bisnis, review produk, tempat usaha, kekurangan dalam menjalankan usahanya. Oke, selamat menyimak saja videonya. Ide usaha kali ini yang saya rekomendasikan untuk kalian yaitu nasi uduk atau nasi gurih atau nasi lemak, yang digabungkan usahanya dengan jualan lontong sayur. Usaha seperti ini mungkin sudah tersedia beberapa di tempat Anda. Tapi kalau Anda tampil beda dengan pesaing bisnis yang sama, kemungkinan besar akan bisa bersaing dengan pesaing bisnis usaha yang sama. Itu akan diulas di sini. Bagaimana sih membuat usaha ini yang kreatif, unik, bisa berbeda dengan pesaing bisnis yang sama yang di tempat Anda. Semoga menginspirasi dengan beberapa ide yang disampaikan di sini. Alasan saya merekomendasikan usaha lontong sayur yang dia gabungkan menjual nasi uduk ini karena alasan pertama, dari segi modal terbilang ringan karena berdasarkan wawancara modal ini hanya Rp400.000, terkecuali peralatan masak ya. Kalau peralatan masak, manfaatkanlah yang sudah ada tersedia di rumah. Untuk jualan, Anda bisa memanfaatkan meja di rumah untuk berjualan, tidak harus menggunakan styling seperti di video. Jika usaha mulai lancar, baru memikirkan hal lain supaya jualan Anda terlihat rapi, bersih, sehingga perlu perlengkapan tambahan. Alasan kedua, jika Anda memilih usaha ini, tempat usaha bisa Anda jualan di depan rumah. Sambil bisa menjaga mengawasi anak Anda di rumah, Anda bisa mencari uang tambahan tanpa harus pergi keluar kota ataupun meninggalkan anak Anda untuk bekerja. Jika masih ragu karena tempat tinggal Anda bukanlah di pinggir jalan, nanti dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara memasarkan produknya. Alasan ketiga, Anda bisa menjual cepat produk ini karena harga jualnya yang terbilang murah, yaitu Anda bisa menjualnya sebagai porsi nasi kucing atau untuk anak-anak. Anda juga menjual dengan porsi sedang dengan harga Rp5.000. Untuk porsi anak tadi, Anda bisa menjualnya dengan harga Rp3.000. Anda bisa menjual dengan harga 8-10.000 kepada orang dewasa. Tergantung lauk yang diminta pelanggan. Kalau lauk telur di sini dijual dengan harga Rp8.000. Tapi kalau menggunakan lauk ayam dijual dengan harga Rp10.000. Bagaimana menurut Anda? Harga jual yang standar dijual di tempat-tempat yang lain. Posisi ini itu di daerah Aceh Utara. Alasan keempat, untuk sasaran pelanggan ini mencakup semua kalangan. Dari anak-anak, dewasa, dari yang bergender lelaki ataupun wanita pasti hampir suka dengan jenis produk ini dan pastinya membutuhkan. Ya iyalah, siapa sih yang gak butuh makan, siapa sih yang gak suka makan? Terkecuali mungkin bagi yang punya penyakit tertentu ya, sehingga tidak bisa memakan jenis makanan pedas, jenis makanan berlemak. Alasan kelima, kenapa saya merekomendasikan usaha nasi uduk ini? Karena dengan modal usaha Rp400.000, Anda bisa meraup keuntungan per hari
50.000 sampai 150.000 dengan keuntungan bersih. Informasi ini didapat dari hasil wawancara dari pelaku usaha ini. Jadi, kalau dikira-kira per bulan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari 1 juta sampai 4 juta. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana menurut Anda? Cukup menggiurkan bukan untuk membuka usaha nasi gurih ini? Yang penting kalau buka usaha ada niat, keinginan, jangan putus asa, terus berusaha. Selanjutnya, masuk ke sesi cara memulai usaha. Pertama, tentunya Anda harus mempunyai niat serta kemampuan untuk menjalankan usaha ini. Anda juga harus mempunyai modal. Jika modal masih minim, Anda bisa menyiapkan modal 200.000 sampai 400.000. Tergantung seberapa banyak porsi yang akan dijual. Modal ini hanya untuk bahan utama ya. Bahan utama untuk produk jualan ini tanpa perhitungan perlengkapan lainnya seperti tempat jualan, styling, tempat duduk, kompor, dan lain-lainnya. Kenapa bisa cuma modal ratusan itu? Dikarenakan Anda bisa memulai bisnis ini di depan rumah dulu tanpa memikirkan uang sewa, perlengkapan masak, tempat duduk, dan lain-lainnya. Jangan khawatir, walaupun rumah Anda di pelosok, bukan di depan jalan, bisa kok menjalankan usaha ini. Disimak sampai habis bagaimana caranya. Cara memulai bisnis yang kedua yaitu dengan memikirkan tempatnya. Jika Anda punya modal minim, Anda cukup memulai usaha ini di depan rumah. Jika sudah berkembang, baru dipikirkan lagi untuk kedepannya mau cari tempat usaha di mana. Jika Anda mempunyai modal lebih, Anda bisa memulai bisnis ini dalam bentuk kedai nasi uduk pinggir jalan, kompleks sekolah, kampus. Bisa juga di pusat kota dengan gerobak seadanya ataupun menyewa ruko. Tapi kalau pendapat saya lebih baik Anda memulai bisnis ini dalam bentuk modal kecil dulu untuk menghindari kerugian besar yang tidak diharapkan. Jika dirasa produk Anda ini banyak peminatnya, Anda baru memikirkan usaha yang berskala lebih besar lagi. Cara memulai bisnis selanjutnya yaitu dengan memikirkan menu untuk jualan. Memikirkan menu untuk jualan merupakan hal penting selanjutnya karena menu serta rasa Anda menjadi penentu suksesnya usaha ini. Jika Anda mempunyai modal kecil, Anda bisa memulai bisnis ini dengan menu sederhana, tapi tetap bisa memikat pelanggan. Contohnya dengan lauk irisan telur yang dicampur dengan terigu, semur telur, balado telur, oseng kering, tempe kacang, gorengan teri. Jangan lupa sambal ini yang penting. Dan irisan timun bisa juga disediakan dengan tumis sayur buncis atau kacang panjang. Bisa juga dengan lauk tempe atau tahu yang digoreng. Jika Anda mempunyai modal lebih, Anda bisa menambahkan menu ayam. Dari ayam goreng, semur ayam, ayam rendang, dan lain-lainnya. Selain itu, bisa ditambahkan menu lauk ikan, seperti ikan goreng, ikan sambal, atau ikan balado ya. Dalam memulai bisnis, Anda juga harus memikirkan harga jualnya. Di setiap wilayah, pastinya untuk harga beli serta jual berbeda dikarenakan wilayah tertentu bahan baku ada yang lebih murah ataupun mahal. Menentukan harga ini secara menyeluruh dimanapun tempat tinggal Anda ya. Jadi untuk harga Anda bisa menyediakan dari porsi kecil dengan harga 3.000 untuk anak-anak. Porsi sedang 5.000 untuk porsi sedang. Porsi dewasa 8 sampai 10.000. Dengan lauk bisa dijual dengan harga terpisah.
Memulai bisnis ini, hal penting lainnya yaitu bagaimana cara Anda memasarkan produk. Dalam memulai bisnis, sebelumnya Anda perlu memperkenalkan produk Anda ke pelanggan. Langkah pertama bisa dimulai dari orang terdekat Anda, orang-orang di sekitar Anda yang tempat tinggalnya dekat dengan daerah Anda, atau bisa melalui saudara-saudara Anda. Itu bisa menjadi cara memperkenalkan produk dengan cara mulut ke mulut. Langkah kedua bisa melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Anda kenalkan produk Anda dengan foto yang menarik, tapi jangan juga menipu ya. Sematkan deskripsi tentang produk Anda yang membuat orang tertarik untuk datang dan mencoba nasi uduk Anda ini ya. Memulai bisnis ada pentingnya juga menentukan waktu jualan yang ideal. Jenis makanan ini biasanya diburu pembeli sekitar pukul 7 sampai pukul 11 di pagi hari. Jika masih ada yang tersisa, Anda bisa melanjutkan jualan nasi uduknya pada sore hari ataupun pada malam harinya. Selanjutnya, masuk ke sesi bagaimana cara menarik serta mempertahankan pelanggan. Yang pertama yaitu manfaatkan media sosial secara maksimal. Tak kenal maka tak sayang, tentunya Anda pernah dengar dengan istilah itu ya. Bagaimana sih orang gak kenal produk Anda kok akan mengenal atau apalagi sayang dengan produk Anda? Maka dari itu, kenalkan produkmu di sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Kenalkan seberapa menarik produkmu. Kenalkan apa yang unik yang membuat dia harus datang ke tempatmu, yang membuat berbeda dari produk yang lainnya yang sejenis. Contoh nih, jualan nasi uduk. Anda bisa memanfaatkan media sosial ini dengan sistem COD, memperkenalkan dengan sistem COD, yaitu sistem yang bayar di tempat setelah produk Anda diantar ke pelanggan. Ataupun bisa menggunakan dengan sistem OD, yaitu order delivery. Anda mengantar produk jualan Anda ini ke tempat pelanggan. Sistem ini biasanya tersedia di kota besar, tapi kalau di kampung masih jarang orang yang melakukannya. Walaupun di kampung, kadang kan ada orang yang malas keluar. Dengan sistem ini bisa menambah serta mempertahankan pelanggan Anda. Dari segi lauk-lauk yang tersedia berbeda dari pesaing bisnis yang menjalankan usaha yang sama. Maksudnya, untuk mempertahankan pelanggan, Anda bisa menjual nasi uduk dengan versi lauk yang berbeda di tempat lain yang menjual nasi uduk. Selain itu, Anda sambil menjual nasi uduk ini, Anda bisa menjual produk yang lainnya seperti lontong sayur ataupun sediakan berbagai jenis minuman. Cara mempertahankan pelanggan berikutnya yaitu dengan memberikan promosi spesial. Siapa sih zaman sekarang gak suka promosi? Buat kamu yang baru pertama jualan, kamu bisa melakukan promo ke kerabat ataupun orang-orang terdekatmu. Sebagai contoh, menjual nasi uduk ini, promonya bisa berbentuk menambahkan lauk perkedel 1 buah ataupun potongan harga jika pelanggan membeli dalam jumlah banyak. Percayalah, dengan Anda melakukan hal kecil ini, selain bentuk sebagai mencari pahala, gak secara langsung pelanggan lama ataupun yang baru merasa senang hatinya dan ingin datang lagi ke tempatmu.
Itu yang saya rasakan ketika membeli sayur di pasar. Dikasih bonus beberapa buah cabai. Senangnya hatiku. Supaya produkmu bisa dibeli lagi oleh pelanggan, kamu bisa membuat promo potongan bagi yang membeli dalam jumlah besar. Cara mempertahankan berikutnya yaitu dengan memberikan nama toko, foto, deskripsi produk dengan yang menarik. Untuk nama, kamu bisa memberikan nama toko yang unik yang orang bisa mengingatnya dengan mudah. Walaupun nasi uduk Anda masih berskala kecil, hanya menjual di depan rumah, nama toko menjadi penting untuk identitas jualan Anda, untuk membedakan dengan pesaing bisnis yang sama di tempat Anda. Walaupun nama toko ditaruh hanya di plang kecil yang diletakkan di depan rumah, bukan dalam bentuk banner, itu perlu. Untuk foto, ini digunakan jika Anda mempromosikan di HP Anda atau di media sosial. Ini digunakan jika Anda ingin melakukan pengenalan penjualan produk dengan secara online selain offline. Untuk mempertahankan bisnis Anda selanjutnya yaitu dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan yang memuaskan wajib bagi penjalan yang menjalani usaha. Pelayanan yang memuaskan bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti ketika Anda melayani pembeli, Anda bisa sambil tersenyum kecil, ramah kepada pelanggan, ada interaksi yang ada kepada pelanggan. Interaksi ini Anda bisa mengajaknya ngobrol entah hal-hal kecil. Selain itu, poin ini juga penting. Anda harus merespon pesanan dengan cepat, baik itu di offline maupun online. Jadi, kalau Anda ingin menjual nasi uduk ini, Anda harus mempunyai pelayanan yang gesit ya, sehingga orang-orang atau pelanggan yang datang ke tempat Anda itu tidak menunggu lama, tidak jenuh untuk mendapatkan pesanannya. Walaupun nantinya jualan Anda itu rame, jangan pernah sekali-kali untuk bersikap acuh tak acuh kepada pelanggan. Satu hal lagi yang penting, jika Anda melayani pelanggan, janganlah mentang-mentang ada pelanggan yang kalian kenal, Anda layani terlebih dahulu. Itu akan membuat pelanggan yang mungkin Anda tidak kenal dan pertama datang, tidak dilayani dulu, itu akan merasa sakit hati dan lain harinya tidak akan datang ke tempat Anda. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah pengalaman pribadi. Hal kecil tapi membuat kecewa. Cara mempertahankan bisnis selanjutnya yaitu dengan buatlah sesuatu yang unik dari produk Anda. Hal itu akan menarik pelanggan karena produk Anda unik, berbeda dari pesaing bisnis yang lainnya yang sejenis. Seperti contoh, jualan nasi uduk ini dengan lauk ayam rendang, mungkin menu ini belum ada di pesaing bisnis Anda yang serupa. Karena kalau nasi uduk biasanya menunya tempe, tahu, ayam goreng, sambal, irisan timun. Intinya, jualan nasi uduk ini dimodifikasi dengan lauk berbagai daerah. Seperti nasi uduk ayam tangkap, nasi uduk jengkol Betawi, nasi uduk ayam rendang, nasi uduk ayam woku, dan lain-lainnya. Bagaimana menurut Anda ide ini kreatif? Silahkan bagi yang ingin mencoba usaha ini dengan ide seperti ini.
Untuk mempertahankan pelanggan selanjutnya yaitu konsisten dengan waktu jualan. Jadi bukan hanya pegawai kantoran saja yang datang jam sekian, pulang jam sekian. Anda yang jualan harus konsisten juga dengan waktu jualan. Jika Anda sudah terbiasa berjualan jam 7, jangan berjualan jam 7:15, lewat 30, intinya telat ya. Dikarenakan pelanggan pastinya merasa kecewa. Jadi mereka bisa beralih ke tempat yang lain. Cara selanjutnya untuk mempertahankan pelanggan yaitu jangan menaikkan harga jual. Jangan sekali-kali menaikkan harga jual. Jika bahan naik, jangan terburu-buru menaikkan harga itu. Ini bisa menyebabkan pelanggan kecewa. Anda bisa menyiasati dengan cara mengurangi porsinya saja, entah dari ukuran lauk ataupun dari ukuran nasi. Jagalah kebersihan tempat usaha Anda. Ini menjadi hal penting. Bayangkan jika tempat usaha Anda bersih, otomatis pelanggan nyaman berlangganan di tempat Anda. Tapi jika tempat Anda kotor, otomatis orang malas, enggan mau datang ke tempat Anda. Ya enggak? Jaga rasa produk yang dijual oleh Anda. Dengan mempertahankan rasa, Anda bisa mempertahankan pelanggan dan membuat pelanggan Anda terus tertarik untuk datang ke tempat Anda. Jangan mentang-mentang karena produk jualan Anda laris, banyak orang yang minat, Anda mengurangi jumlah bumbu yang Anda gunakan. Itu akan membuat perubahan rasa. Dan pelanggan Anda otomatis berpikir, rasa yang dulu enak sekarang dijual sudah berbeda. Otomatis kan pelanggan tetap Anda atau pelanggan yang mau baru datang kan mikir-mikir dulu untuk datang ke tempat Anda. Selanjutnya masuk ke review produk. Nasi uduk di sini sudah banyak pelanggannya, mungkin karena sudah berjualan lama, kurang lebih 5 tahun lamanya, 5-6 ya. Tentunya ada faktor lain yang membuat banyak pelanggan nasi uduknya. Salah satunya pastinya nasi uduk di sini itu enak. Jadi orang kan datang dan pelanggannya terus bertambah. Lauk pauknya dan perlengkapan lainnya banyak variasi seperti ada tumis tempe, tauco, cabai hijau, tumis bihun, perkedel, telur ceplok, telur balado, telur sambal. Ada juga ayam goreng, ayam rendang, ayam sambal, dan juga ada ikan. Di sini juga disediakan rempeyek udang maksudnya ya. Dan juga ada jenis berbagai gorengan. Review harga jual. Posisi nasi uduk ini di daerah Aceh Utara, Blangjurun. Jadi bagi kalian yang main ke Aceh Utara dan tepatnya di Blangjurun, jangan lupa mampir di sini. Ini lokasinya itu di depan kantor PLKB atau di samping Koramil Blangjurun. Harga jual dari mulai harga 3.000 untuk porsi anak sekolah sarapan, 5.000 porsi sedang, 8-10.000 untuk porsi orang dewasa. Yang harga itu sudah tentunya dengan lauk lengkap di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Harga ini terjangkau. Tentunya dengan harga standar ataupun agak miring sedikit itu akan menarik
pelanggan datang ke tempat Anda, merasakan nasi uduk enak Anda. Iya, bukan? Review lokasi tempat jual. Tempat jualan ini strategis karena dekat dengan perkantoran. Jadi sepanjang jalan ini perkantoran dan tempat sekolah. Untuk pesaing bisnis ini minim ya, karena di sepanjang jalan yang nampak ini tidak ada yang menjual nasi uduk selain yang di sini. Review modal jual dan keuntungan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, modal usaha hanya memerlukan Rp400 dengan keuntungan Rp50.000 sampai Rp150.000 per harinya. Cukup menggiurkan bukan untuk membuka usaha ini? Ini dia hasil wawancara dari pelaku usaha ini. Review cara mempertahankan pelanggan di sini, di usaha ini yang dijalankan ini sudah bagus ya, karena setiap kali pembeli ke sini membeli produk, sama penjualnya diajak ngobrol, diajak ketawa, karena penjualnya tuh asik, unik ya saat melayani pembeli. Berapa lama Anda jualan? Hitung deh. Ayo Ibu dijawab. Berapa lama? Berapa lama Anda jual? Ya. Ada 5 tahun. Sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Masuk ke sesi kesimpulan. Ide usaha ini sangat direkomendasikan untuk Anda karena usaha nasi uduk ini dari segi peluang, usaha nasi uduk juga termasuk bisnis yang tidak ada matinya. Mengapa? Sebab setiap saat dan setiap orang pasti butuh makan. Dan salah satunya nasi uduk itu makanan, bukan? Jadi yang kedua, dilihat dari segi biaya terbilang ringan, hanya memerlukan dana Rp400.000, Anda sudah dapat bisa memulai usaha ini. Yang ketiga, ide jualan nasi uduk ini simple, fleksibel. Karena cara menjualnya, Anda bisa jualan di depan rumah, sambil menjaga anak, sambil mengawasi anak, sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Anda bisa mendapatkan uang tambahan dengan jualan nasi uduk ini di depan rumah Anda. Betul bukan? Keempat, ide jualan nasi uduk ini banyak peminatnya karena pelanggannya tuh dari semua kalangan, dari anak-anak, dari orang dewasa, dari orang tua, dari yang bergender wanita, dari bergender lelaki. Itu kebanyakan pasti menyukai yang namanya nasi uduk. Kira untuk buka usaha ini berapa modal? 400.000. 400-an. Jadi per hari. Kelima, keuntungannya menggiurkan karena hanya dengan bermodalkan Rp400.000 Anda sudah bisa memulai bisnis jualan nasi uduk ini. Anda bisa memperoleh keuntungan dari Rp50.000 sampai Rp150.000 per harinya. Kesimpulannya, per bulan Anda bisa mendapatkan sekitar Rp1.500.000 sampai Rp3.500.000. Lumayan menggiurkan bukan usaha nasi uduk ini? Selanjutnya ke sesi penutupan. Selamat datang bagi yang baru mengenal channel saya ini di channel Anne Febriantis Diary. Semoga bisa terhubung untuk sekarang dan seterusnya dengan Anda bersubscribe di channel ini. Terima kasih bagi kawan Yelma yang sudah selalu support channel ini dari awal terbentuk sampai sekarang. Itulah ide bisnis kali ini yang semoga menginspirasi, semoga bermanfaat.
Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komennya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah menonton video ini. Apabila ada kata-kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.